Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nasr Amin, NIM 2019-51165. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas akhir dari mata kuliah wawasan dan aplikasi teknologi. Di sini saya mengambil judul yaitu penerapan Learning Management System atau biasa disebut LMS dalam teknologi pendidikan. Yang pertama, pengertian. Secara umum, pengertian Learning Management System atau LMS adalah perangkat lunak yang dirancang untuk membuat, mendistribusikan, dan mengatur penyampaian konten pembelajaran. Kedua, fitur-fitur LMS. Yang pertama, user interface yang mudah digunakan. LMS yang bagus pasti akan menyajikan antarmuka interface yang menarik, mudah diakses, dan mudah dipahami oleh penggunanya. Pengguna LMS tidak akan merasa kebingungan saat menggunakannya. Kemudian, pendaftaran online. Fitur pendaftaran merupakan fitur yang wajib dimiliki sebuah LMS. Melalui fitur ini, para siswa dapat mendaftarkan dirinya secara online melalui laman LMS dan dapat melihat silabus yang sudah dipersiapkan para guru. Kemudian, kuis dan ujian online. LMS yang sangat bagus juga menyediakan fitur kuis dan ujian online agar para guru dapat melakukan evaluasi belajar untuk para siswanya. Fitur ini mendukung kebodohan bapak dan ibu guru dalam membuat soal hingga pendistribusian soal ujian kepada para siswa. Kemudian, ruang diskusi. Melalui fitur ruang diskusi, para guru dapat melakukan sesi diskusi yang lebih mendalam mengenai materi pelajaran yang sudah dipelajari oleh para siswa. Manfaat LMS. Yang pertama, penjelasan virtual. Materi yang disampaikan yaitu secara virtual. Yang kedua, bahan ajar bermacam-macam, bisa seperti teks, video, gambar, audio, dan berupa link. Kemudian, diskusi bersama, sharing. Kita bisa sharing mengenai materi antara satu dengan yang lain. Kemudian, memberikan tugas. Bentuk soalnya yaitu seperti pilihan ganda dan esai. Kemudian, kelebihan Learning Management System atau LMS. Yang pertama, biaya untuk menggunakan LMS lebih murah dibandingkan proses pembelajaran tatap muka. Yang kedua, mempermudah guru untuk mengumpulkan dan menganalisis data hasil belajar siswa dengan waktu yang lebih singkat. Yang ketiga, mempermudah guru untuk mencari dan mengatur materi pembelajaran untuk siswa. Kemudian, yang keempat, waktu pembelajaran jadi lebih efisien karena pembelajaran online dapat diakses di mana saja dan kapan saja. Kemudian yang kelima, metode pembelajaran LMS yang menggunakan beberapa teknologi informasi berupa gambar, suara, animasi, video, dan teks membuat materi pembelajaran lebih mudah dipahami dan tidak membosankan. Kemudian yang ke-6, mendorong siswa untuk melakukan pembelajaran mandiri. Yang ke-7, konten pembelajaran untuk siswa dapat terdokumentasi dengan baik. Yang ke-8, memudahkan interaksi antara guru dan murid dengan adanya fitur obrolan dan grup diskusi. Kemudian yang terakhir, alternatif pembelajaran online selama pandemi COVID-19. Kemudian kekurangan LMS atau Learning Management System yaitu yang pertama, untuk mengakses LMS dibutuhkan koneksi internet yang stabil dan bagus. Jika tidak, proses pembelajaran melalui LMS pun terhambat. Yang kedua,
kurang bisa menerapkan interaksi secara real time antara guru dan siswa. Misalnya, apabila ada siswa yang bertanya pada guru hari ini, sementara guru tersebut baru online besok, maka jawaban dari guru tersebut baru bisa diterima siswa pada keesokan harinya. Kemudian yang terakhir, membutuhkan perangkat penunjang seperti komputer, laptop, smartphone untuk bisa menggunakan LMS ini. Contoh aplikasi LMS sebagai media pembelajaran. Nah, seperti ini. Saya mengambil contoh dari aplikasi Rumah Belajar yang dari Kemendikbud. Apa sih Rumah Belajar itu, atau yang biasa disebut portal Rumah Belajar? Portal pembelajaran yang menyediakan bahan belajar serta fasilitas komunikasi yang mendukung interaksi antar komunitas. Rumah Belajar hadir sebagai bentuk inovasi pembelajaran di era industri yang dapat dimanfaatkan oleh siswa dan guru pendidikan sekolah dasar, SMP, dan SMA. Dengan menggunakan Rumah Belajar, kita dapat belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Seluruh konten yang ada di Rumah Belajar dapat diakses dan dimanfaatkan secara gratis. Fitur-fitur utama yang ada di portal Rumah Belajar yaitu yang pertama, Kelas Maya, yaitu sebuah LMS yang dikembangkan khusus untuk memfasilitasi proses pembelajaran virtual atau tanpa tatap muka antara guru dan siswa. Dengan fitur ini, guru dapat memberikan bahan belajar yang dapat diakses dan dibagikan oleh siswa dalam bentuk digital kapan saja dan di mana saja. Di dalam Kelas Maya yaitu ada beberapa kelas, yaitu yang pertama kelas terfavorit yang isinya pengenalan Rumah Belajar, terus pemanfaat fitur Rumah Belajar, dan lain-lain. Yang kedua yaitu ada kelas terbuka. Kita bisa mengakses kapan saja dan mengakses sesuai kebutuhan yang kita inginkan. Kemudian fitur yang kedua yaitu sumber belajar. Fitur yang menyajikan materi ajar bagi siswa dan guru berdasarkan kurikulum. Materi ajar disajikan secara terstruktur dengan tampilan yang menarik dalam bentuk audio, video, dan laman interaktif. Nah, di dalam sumber belajar kita dapat melihat konten video terbaru, konten web terbaru atau buku, kemudian audio. Kemudian yang ketiga, bank soal. Fitur kumpulan soal dan materi evaluasi siswa yang dikelompokkan berdasarkan topik ajar. Tersedia juga berbagai akses latihan, ulangan, dan ujian. Seperti ini. Bank soal berisi sekumpulan soal-soal, latihan, dan ujian yang telah disajikan Kemendikbud dari tahun per tahun, dan kita dapat melihat latihan, ulangan, dan ujian dari sekolah dasar, SMP, SMA, dan sekolah menengah kejuruan dan sekolah luar biasa. Kemudian yang terakhir yaitu Laboratorium Maya. Fitur simulasi praktikum laboratorium yang ada disajikan secara interaktif dan menarik, dikemas bersama lembar kerja siswa dan teori praktikum. Adanya fitur ini,
siswa dapat belajar dan berinteraksi dengan beberapa materi yang telah disediakan di sini. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.